Di sini ada narasumber yang merupakan pemilik klub sepak bola. Kita coba tanya langsung. Pak Gede, ini tentu Pak Gede merasakan benar ketika kemudian liga yang baru saja menggeliat ini kemudian kembali di stop. Silakan Pak Gede, kalau untuk dampaknya dari sisi klub sepak bola bagaimana? Eh, di luar rasa keprihatinan terhadap kejadian di Kanjuruhan, ya memang sebagai pemilik klub sakit. Apalagi kalau dilihat dari segi keberlangsungan kompetisi maupun dari segi pembiayaan. Jadi memang ini tidak bisa dipisah antara bisnis sama pengelolaan keamanan, pengelolaan kompetisi, pengelolaan sebuah pertandingan dengan bisnis olahraga. Jadi kalau kita melihat satu sisi saja, bukan dari sisi kejadian yang di Kanjuruhan, seluruh pemilik klub pasti merasakan rasa keprihatinan terhadap diberhentikannya kejadian ini. Tapi karena menurut saya pribadi, kejadian ini sudah sangat luar biasa. Nomor 2 di dunia. Jadi mau tidak mau, unsur-unsur kerugian, unsur apapun, potensi yang ada, opportunity yang ada harus ditahan dulu, diselesaikan akar permasalahan yang terjadi, agar ke depan tidak akan terulang lagi. Kalaupun ini sebuah pertandingan mobil, jangan berhenti di etapa tertentu, harus selesai sampai mulai start sampai finish. Untuk itu memang betul apa yang dikatakan oleh Presiden, harus dievaluasi secara total, mendasar dan menyeluruh. Jangan lakukan kompetisi lagi apabila akar permasalahan belum diketahui, diidentifikasi, lalu dirumuskan sebuah SOP yang bagus. Menurut saya itu, Mbak. Pak Gede, tentu ini banyak yang kemudian bertanya-tanya ketika ini di stop, ini kan karena kasus khusus force major akibat kerusuhan. Bagaimana kemudian pemain, kemudian pendukung lainnya Pak Gede dalam kondisi ini? Kejadian ini akan menyatukan kita. Memang ada segi negatif dan positifnya. Dengan kejadian ini orang akan introspeksi, orang akan mawas diri, orang akan menilai bahwa kejadian yang tidak kita duga-duga dan tidak mungkin orang memikirkan akan ada dampak sebegini besar di Indonesia. Ini kita harapkan ke depannya juga mempunyai nilai positif. Teman-teman yang dahulunya, supporter-supporter yang dahulunya punya gesekan, dengan adanya kejadian ini sudah tidak mungkin dilakukan kembali. Biarpun rivalitas dalam sebuah olahraga sepak bola itu suatu keharusan, tapi rivalitasnya yang betul adalah rivalitas sport yang hanya boleh dalam 2 kali 45 menit, dan itu hanya boleh terjadi di lapangan hijau. Kalau waktu sudah habis 2 kali 45 atau di luar lapangan, sudah tidak boleh ada lagi kejadian-kejadian di luar sportivitas olahraga tadi. Itu, Mbak. Jadi untuk sementara mereka beristirahat untuk memperbaiki kondisi begitu ya Pak ya, tetapi untuk gaji dan lain-lain ini masih aman kan ya Pak? Mbak, kalau untuk pemain memang ada yang diistirahatkan, karena kita melihat kemarin ada pengumuman 2 minggu untuk istirahat, untuk evaluasi. Apalagi tadi kita melihat statement dari Presiden, mungkin 2 minggu tidak cukup ya. Tapi ini memang sebuah risiko, sebuah biaya, sebuah harga yang harus ditanggung oleh masyarakat Indonesia. Khususnya ditanggung oleh setiap pemilik klub. Mau tidak mau, ini harus kita terima. Kewajiban kita adalah menyediakan seluruh hak dari orang yang berhubungan dengan kita. Kewajiban pemain, kewajiban official adalah mempersiapkan diri sewaktu-waktu kompetisi dimulai kembali. Itu, Mbak. Jadi justru malah dijadikan ajang evaluasi begitu ya Pak Gede ya, momen ini ya. Ya. Baik, saya ke Bang Revindo. Bang, ini kalau kita melihat dari sisi ekonominya, tadi Bang Opan sempat sampaikan bahwa dalam sekali pertandingan saja bisa mendapatkan banyak dalam tanda petik keuntungan ataupun benefit
bukan hanya dari penjualan tiket tetapi juga dari berbagai macam hal termasuk vendor dan lain-lain. Nah, kalau dari catatan LPM UI, bagaimana kemudian dampaknya dari kerusuhan yang terjadi di Kanjuruhan ini? Baik, terima kasih Mbak. Jadi pertama kita tentu berbelasungkawa yang mendalam atas kejadian ini. Kedua adalah berapapun hitungan ekonomi tidak bisa dibandingkan dengan nyawa, itu jelas gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu solusi yang jangka panjang, model bisnis yang lebih permanen, yang meminimalisir risiko itu. Gimana caranya? Kita coba lihat ya. Sebetulnya kalau industri sepak bola, kita lihat ujung akhir dari produknya itu ada dua kan, tontonan stadion dan tontonan layar kaca, baik yang TV, konvensional maupun saluran digital gitu Mbak ya. Nah, sebelum pandemi itu sebetulnya perputaran uang yang ada di layar kaca itu lebih besar daripada di stadion. Kalau di stadion itu catatan kami dari tiket, dari transportasi datang dan pulang ke stadion, kemudian makan minum dan merchandise itu 650 miliar. Kemudian, tapi di layar kaca, di televisi dan saluran digital itu iklan kompetisi, iklan televisi dan sponsor klub itu 720 miliar lebih. Sebetulnya sebelum pandemi pun perputaran uang di layar kaca itu lebih besar. Apalagi selama pandemi terbukti kompetisi bisa jalan. Kenapa? Karena siarannya tetap bagus ratingnya. Dan apalagi selama pandemi ini orang semakin terbiasa melihat layar kaca, melihat gadgetnya masing-masing. Sehingga dan pasti penonton yang ada di stadion tidak sebanyak fans yang ada di luar stadion yang di rumah masing-masing kan gitu. Jadi sebetulnya perputaran uang lebih besar di layar kaca dan saluran digital. Sayangnya itu tidak tercermin pada pendapatan klub. Pendapatan klubnya saya nanti tolong dikoreksi Pak Gede ya, itu lebih banyak memang dari aktivitas stadion. Nah, sehingga ada tekanan untuk mendapatkan pemasukan sebesar-besarnya kesempatan emas ketika ada big match gitu. Padahal kalau misalnya ada lebih transparansi dalam hal pembagian hak siar gitu ya. Bahkan ini kemarin misalnya ada pertentangan kenapa harus prime time kan karena juga lebih kuat industri layar kacanya daripada industri stadionnya kan gitu kan. Pasti tarik menariknya lebih kuat yang industri layar kacanya. Nah, itu kalau pemilik klub kemudian bisa bersatu meminta transparansi berapa sih dari hak siar kami mendapat hak yang layak, sehingga tekanan klub untuk mendapatkan income dari stadion lebih berkurang. Sehingga misalnya pada partai-partai besar yang rawan penontonnya 50% atau 35% tidak ada masalah karena klubnya sudah mendapatkan pemasukan yang cukup gitu. Nah, ini mungkin. Kemudian saya nanti dikoreksi Pak Gede ya. Misalnya gini. Sekarang kontribusi dari penyelenggara liga itu misalnya hanya 20% dari kebutuhan tahunan klub gitu Pak ya. Misalnya butuhnya 25 miliar, dapatnya 5 miliar. Berarti 20 miliar kan pontang-panting ini klub mencari gitu. Akhirnya ya pertandingan stadion menjadi yang penting. Padahal kalau dibuka fair-fairan gitu berapa income dari hak siar, dari iklan TV dan segala macam, klub dibagi layak, nanti pertandingan besar bisa sepertiga atau setengah penontonnya hanya untuk menjaga vibe, klubnya bisa survive. Mungkin itu pembukaan diskusi malam ini. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Ya Pak Gede silakan. Gini ya, saya kan pernah pegang Liga 1 ya. Pendapatan saya pernah mendapatkan satu pertandingan itu hampir di atas 5M. Satu pertandingan di atas 5M. Jadi komposisi dari pembiayaan tim itu dibagi 4 nih. 1 subsidi, 2 sponsor, 3 dari tiket, 4 dari owner. Jadi kalau klubnya seperti Persibaya, Persija, Persib Bandung, Arema, mungkin komponen biaya yang paling besar adalah yang diterima dari subsidi dari dari PT Liga, lalu dapat dari sponsor, dapat dari tiket. Owner mungkin tidak akan membakar uang di situ. Tapi untuk klub-klub yang ratingnya di bawah itu, mungkin komponen keempat tadi di luar subsidi, sponsor, sama tiket, owner masih berdarah-darah untuk membiayai. Itu dalam keadaan normal. Tapi kalau tadi dikatakan teman-teman di awal, apabila kompetisi di Indonesia ini dikelola dengan bagus, pertunjukan ini akan lebih bagus, akan lebih menarik, akan lebih aman. Kenapa saya katakan seperti itu? Apabila sebuah event besar dibiayai dengan biaya yang maksimal, yang cukup, maka akan menghasilkan sebuah pertunjukan yang bagus. Tapi kalau sebuah event besar tapi biayanya mepet ala kadarnya, maka potensi atau hasil yang diharapkan tidak akan maksimal. Semuanya, segi keamanan juga. Bagaimana sebuah klub bisa memberikan rasa nyaman kepada penonton dan pemain apabila dia harus membakar uang pribadi. Beda dengan klub-klub yang besar.
menurut saya bisnis sepak bola ini di Indonesia itu sangat potensinya sangat tinggi. Cuma pengelolaannya aja belum bagus, belum optimal. Jadi kejadian ini memang membuat kita terhenyak, membuat kita menangis, membuat kita terharu. Tapi tolong hanya jangan menangis, terharu seperti yang saya katakan pada waktu ada kejadian waktu saya di sebuah klub 3 tahun yang lalu. Tapi jangan hanya ikut berbela-sungkawa, sedih, hanya kata-kata itu setiap ada kejadian. Tapi tolong secara fundamental, secara mendasar, identifikasi problemnya baru SOP-nya itu ditegakkan. Jadi jangan, dulu waktu kami hanya 1, tapi diangkat sampai level tinggi. Ini 129 nyawa. Ini kalau perlu menurut saya, jangan kompetisi dilanjutkan terlebih dahulu tanpa diidentifikasi problemnya. Baru dicarikan solusinya. Penonton pasti pengen nonton, tapi kalau tahu korban 129, siapa yang mau menanggung risikonya? Coba, sampai saat ini aja belum diketahui siapa yang bertanggung jawab. Sedangkan korbannya sudah ada. Yang bertanggung jawab aja sudah ada. Makanya kalau bagi kami di klub, pengorbanan kami hanya berhenti 2 minggu, berhenti 1 bulan, berhenti 3 bulan untuk membayar seluruh kewajiban kepada pihak ketiga. Itu kecil dibanding pengorbanan yang sudah dilakukan oleh penonton. Sangat kecil. Untuk itu, untuk menjamin kelangsungan kompetisi seperti yang dikatakan teman sebelumnya, untuk menjamin kelangsungan kompetisi agar berjalan dengan stabil, dengan kepastian hukum yang pasti, di samping taat pada statuta dan regulasi local wisdom, ketentuan hukum Indonesia, hukum positif Indonesia, itu harus diselesaikan secara tuntas, baru digulirkan kembali, jangan setengah-setengah lagi. Korban lagi, korban lagi, korban lagi. Nyawa manusia ini. Apa kemudian tantangannya ini yang bisa dijadikan masukan dalam penyusunan aturan teknis yang tadi undang-undangnya sudah disepakati dan disahkan oleh DPR? Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetap bersama kami.